Manajer Barcelona, Xavi Hernandez merasa jika kritikan yang dialamatkan kepada Robert Lewandowski dalam beberapa pekan terakhir sangat berlebihan. Lewandowski sempat mendulang satu gol melalui sepakan penalti di menit ke-88 sekaligus membantu Barca menang 1-2 atas Barcelona. Banyak yang metasa kontribusi Lewi secara keseluruhan terbilang buruk karena ia tak menemukan posisi yang tepat. Namun Xavi justru membela penyerangnya itu. Saya pikir kami terlalu banyak meminta kepadanya. Robert sudah memberikan kami 4 angka dalam 2 laga. Ia mencetak gol di pertandingan pekan lalu dan sekarang. Ia adalah pemain penting. Ia bermain baik. Ia bermain lebih sederhana dan bermain di posisi bagus. Nama Jesper mulai banyak dikenal publik sepak bola sejak memutuskan pindah ke Eintracht Frankfurt pada musim panas 2021 lalu. Napoli jadi klub yang beruntung mendapatkan Lindstrom. Jesper Lindstrom yang setelah bersedia menebusnya di angka 20 juta euro kepada Frankfurt. Saya adalah pendukung Liverpool, jadi itu akan menjadi pengalaman yang sangat menarik. Tapi apakah itu akan menjadi langkah yang cerdas, kata Lindstrom dikutip dari Tipsbladet. Itulah mengapa saya pikir Napoli mewakili perubahan yang baik. Ini adalah salah satu klub terbaik di dunia dan mereka mengatakan saya akan memiliki banyak kesempatan untuk bermain. Teka-teki masa depan Mason Greenwood akhirnya terpecahkan pada deadline day bursa transfer musim panas 2023. Mason Greenwood akhirnya resmi bergabung bersama klub Liga Spanyol, dengan status pinjaman. Ia akan berseragam Getafe hingga Juni tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Manchester United sempat membekukan sang pemain karena adanya tuduhan pelecehan seksual. Sayangnya, kasus hukum itu membuat banyak yang meragukan Mason Greenwood bisa kembali ke performa terbaiknya. MU pun mendapatkan tekanan dari para penggemar untuk melepas Greenwood. Setelah MU mencapai kata sepakat dengan pemain muda berusia 21 tahun itu, kini Mason Greenwood resmi berseragam Getafe. Bos Liverpool Jurgen Klopp mengaku puas melihat penampilan anak-anak asuhnya yang tampil begitu meyakinkan saat menghajar Aston Villa. The Reds kemudian bisa menambah 1 gol lagi melalui Mohamed Salah di babak kedua. Usai pertandingan, Jurgen Klopp bisa tersenyum dengan lebar di atas lapangan. Ia lantas mengaku puas dengan tampilan meyakinkan anak-anak asuhnya menghadapi tim sekelas Aston Villa. Itu adalah pertandingan papan atas, yang terbaik untuk sementara waktu, untuk waktu yang lama. Dalam wawancara terpisah dengan Sky Sports, Jurgen Klopp mengatakan anak-anak asuhnya bisa menang karena mereka menjalankan semua instruksi yang diberikan tim pelatih. Termasuk instruksi dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kai Havertz sempat membuang sebuah peluang emas saat sudah berdiri bebas di depan gawang Manchester United. Ia pun langsung viral di sosial media dan jadi bahan olok-olok. The Gunners sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Marcus Rashford di menit ke-27. Tak butuh waktu lama, kurang dari semenit, tim besutan Mikel Arteta bisa langsung menyamakan skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai lewat sepakan Martin Odegaard. Declan Rice kemudian membawa The Gunners unggul 2-1 di menit ke-90+6. Arsenal akhirnya menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 3-1 lewat gol Gabriel Jesus di menit ke-90+11. Namun terlepas dari hasil manis ini, ada hal buruk yang dibuat Kai Havertz yang membuatnya gagal mencatatkan namanya di papan skor. Dia seharusnya bisa mencetak gol pertama Arsenal di menit ke-13. Alhasil, Kai Havertz pun langsung menjadi sorotan dan menjadi bahan olok-olok di sosial media setelah videonya viral. Media Inggris menulis, 65 juta pound, hanya untuk ini. Sejak direkrut Arsenal dari Chelsea membuat beberapa fans mendoakannya agar tak lagi buang-buang peluang emas. Kedatangan Sofyan Amrabat sebagai gelandang baru Manchester United, memiliki peran krusial terutama di lini tengah MU. Setelah cukup lama dikait-kaitkan, Sofyan Amrabat akhirnya benar-benar bergabung bersama MU meski hanya berstatus pinjaman. Menurut Ferdinand, MU telah mendapatkan pemain yang bagus dalam diri Amrabat. Saya berkesempatan melihat langsung permainannya sekitar 2 atau 3 kali di Piala Dunia, dan saya bisa katakan dia bermain dengan bagus,
bahkan saat menghadapi Prancis, ujar Rio Ferdinand mengenai Sofyan Amrabat kepada FIBA with 5. Menurut Rio Ferdinand, MU saat ini sangat membutuhkan gelandang bertahan di tim mereka. Jadi kedatangan Sofyan Amrabat benar-benar jadi solusi bagi kebutuhan setan merah. Dia bisa menjadi pelapis yang bagus bagi Casemiro, karena kita tidak tahu kapan Casemiro akan terkena skorsing atau butuh istirahat, ujar Ferdinand. Leon Goretzka tak dipanggil oleh Hansi Flick untuk memperkuat timnas Jerman pada FIFA Matchday pertama di musim 2023-2024 ini. Leon Goretzka bisa dibilang masih berada dalam performa terbaiknya. Meski nasibnya di Allianz Arena sempat dipertanyakan, pemain 28 tahun itu berhasil membuktikan diri sebagai starting 11 Thomas Tuchel dalam 3 laga pertama Bundesliga musim ini. Sang pemain mengaku sangat kecewa karena namanya tak dipanggil untuk memperkuat timnas. Akan tetapi, Goretzka mengaku memahami maksud Hansi Flick setelah pelatih Der Panzer itu secara pribadi berbicara padanya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya yakin pintu untuk memperkuat timnas akan kembali terbuka dan menurut saya wajar merasa kecewa. Saya sama sekali tak menyangka tak akan dipanggil, ujar Goretzka dalam wawancara pasca laga kontra Gladbach, dilansir dari Kicker. Striker Brentford Ivan Toney akan menjadi target buruan utama dari skuad Chelsea di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Karena itu Pochettino langsung menargetkan Ivan Toney dari Brentford musim dingin mendatang. Dilansir dari Evening Standard, keputusan Pochettino ini sendiri tak lepas dari tumpulnya lini serang Chelsea saat ini yang baru mencetak 5 gol dari 4 laga. Namun yang cukup menarik untuk dibahas adalah Ivan Toney sendiri saat ini masih belum bisa bermain di Premier League. Sang striker mendapatkan sanksi dari FA karena kedapatan melanggar peraturan dengan berjudi. Di sisi lain Brentford sendiri sebenarnya tak rela untuk melepaskan striker andalannya tersebut dan akan mencoba untuk membentengi Toney dengan bandrol harga yang tinggi. Matheus Nunes memutuskan untuk angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers yang baru dibelanya semusim usai dibeli dari Sporting CP. Godaan untuk bisa dilatih sosok manajer terbaik di dunia seperti Pep Guardiola yang telah mengoleksi hingga 36 trofi juara sepanjang kariernya mustahil dilewatkan begitu saja. Ditambah lagi, The Citizens saat ini merupakan tim terbaik di Premier League dalam 3 musim berturut-turut. Maka dari itu, Matheus Nunes pun sangat senang kini punya kesempatan untuk mengupgrade skill sepak bolanya bersama Guardiola. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Manchester City, juara Eropa dan klub yang saya kagumi sejak lama. Kesempatan untuk bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola, sesuatu yang tidak dapat saya tolak, ucap Nunes dilansir dari situs resmi Man City. Manchester United resmi memperkenalkan Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur sebagai punggawa baru mereka di tenggat waktu bursa transfer musim panas 2023. Pemain asal Spanyol itu tiba di kota Manchester sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Sergio Reguilon telah bergabung dengan Man United dengan status peminjaman dari Tottenham Hotspur selama 1 musim atau sampai bulan Juni tahun 2024, tulis Man United melalui laman resmi mereka terkait peresmian sang bek. Kesempatan untuk membela tim dengan sejarah yang kaya seperti Man United adalah peluang yang tak bisa ditolak. Saya sudah berbicara dengan manajer dan saya mengerti yang ia butuhkan. Saya siap memainkan peran saya untuk kesuksesan skuad ini.